kegiatan brigade kami dari UPT KPH wilayah Ketapang Selatan sedang melakukan pendanggulangan atau pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang berlokasi di Desa Pelang dan Desa Sungai Besar. Kegiatan teman-teman ini sudah berlangsung 3-4 hari yang lalu gitu kan. Sampai hari ini kondisi kebakarannya masih lumayan memprihatinkan. Ada laporan dari teman-teman bahwa kendala di beberapa hari yang lalu itu sumber air. Sumber air ini mengalami kekurangan karena sekat kanal atau bendungannya itu tidak pada tempatnya, sehingga ya bersyukur setelah ada bantuan dari Koperasi Linggarjati membendung dengan bendungan semi permanen dan pembersihan parit, sehingga hari ini ketersediaan sumber air cukup memadai untuk memperlancar teman-teman melakukan pemadaman. Pelaksanaan pekerjaan atau penanggulangan karhutla ini banyak pihak yang terlibat, ada dari Manggala Agni, dari BPBD, dari TNI, Polri, masyarakat peduli api, dan juga ada karyawan Koperasi Linggarjati turut bahu-membahu gotong royong untuk penanggulangan karhutla ini. Sekira mudah-mudahan di dalam waktu yang tidak terlalu lama, 1-2 hari ke depan, Allah yang Maha Kuasa menurunkan hujan sehingga pekerjaan kita akan lebih terbantu. Demikian. Untuk meminimalisir dampak atau potensi bahaya kebakaran yang akan datang, Pak, adakah himbauan dari KPH Ketapang Selatan, Pak? Oh ya, kebakaran ini terjadi karena ada prinsip segitiga api itu, Bang ya. Siap. Yang pertama, adanya sumber api, ini bisa dari unsur manusia sengaja atau tidak sengaja, dan dari unsur alam. Yang kedua komponennya adalah bahan bakar. Bahan bakar ini bisa kita lihat di sekitar kita ini tebal sekali semak belukar dan gambutnya gitu kan. Ya. Yang ketiga adalah adanya oksigen. Nah, dalam hal pencegahan ini kita tidak bisa mengendalikan oksigen. Kita hanya bisa menghimbau ke masyarakat supaya tidak sembarangan menggunakan api, karena api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Nah, yang ketiga adalah sumber bahan bakar. Ini pengendalian sumber bahan bakar ini adalah salah satunya dengan pembasahan lahan gambut. Dengan apa? Dengan pembangunan sekat kanal. Nah, dalam hal ini kalau saya tidak salah, teman-teman dari BRGM itu ada membangun sekat-sekat kanal di beberapa titik. Badan Restorasi Gambut, Pak? Iya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Namun demikian ada beberapa tempat yang tidak terjangkau sumber airnya, sehingga di mana posisi sekat kanal, di mana posisi kita membutuhkan air itu ada sedikit gap. Mudah-mudahan ke depannya titik-titik sekat kanal yang akan dibangun lebih tepat sasaran. Kapolsek Matanili Selatan. Pada saat ini kami terus melakukan pemadaman terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lahan usaha 2 transmigrasi Desa Sungai Besar dan Dusun 4 kanalisasi Desa Pelang. Nah, untuk kebakaran sendiri sebenarnya sudah beberapa hari terjadi, sudah kurang lebih dari 4 hari, mulai dari titik api yang pertama di Sungai Siri sampai akhirnya lari ke sini. Nah, pada pemadaman ya kita menemui kendala terutama terkait persediaan air. Itu yang pertama, sehingga sempat kemarin kita minta bantu dari Koperasi Linggarjati untuk melakukan cuci parit sehingga air bisa ada kembali. Selanjutnya kita juga akses untuk menembus memutus mata api. Itu yang menjadi kendala karena kita lihat sendiri ini kemarin hutan tebal. Tapi kita terbantu juga oleh rekan-rekan dari Koperasi Linggarjati yang menyiapkan jonder, 2 unit jonder untuk membantu memobilisasi peralatan damkar maupun orang. Itu. Selanjutnya untuk melakukan pemadaman, kita seluruh stakeholder di sini turun semuanya, nggak ada yang nggak turun. Mulai dari TNI Polri, KPH Selatan, BPBD, Manggala Agni, termasuk juga damkar dari PT Limpah, termasuk juga dari Koperasi Linggarjati, MPA Desa Sungai Besar, Peloton Desa Pelang, MPA Pelang, LPHD Desa Sungai Besar, turun semua, termasuk ada beberapa masyarakat yang membantu kita, dan kita juga dibantu oleh Istanakbun.
Satu Regu yang juga turun. Nah, kalau untuk BPBD dan Manggala Agni, mereka menerapkan sistem shift. Pagi main 2 regu, sore mereka standby lagi datang 1 regu, mengaplus dan memonitoring titik api pada malam hari. Itu untuk yang menjadi kendala. Dan sampai dengan saat ini kami masih tetap sama-sama di lapangan, solid, kompak, karena hanya itu yang bisa kita lakukan, saling memotivasi. Dan kita berharap bahwa kejadian ini tidak terulang kembali, karena seluruh rangkaian kejadian ini pasti ada sebab. Dan kita berharap kepada masyarakat, terutama pada musim panas ini, ya tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan hutan dan kebun atau pertanian dengan cara dibakar. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Ada target Pak pemadaman? Kalau target pemadaman ya kita semuanya pengen semuanya segera teratasi. Namun kita lihat sendiri Pak, mungkin bisa dilihat juga ini gambut. Sudah kita siram juga dengan ketebalan gambut lebih dari 7-8 meter. Dia tetap apinya masih hidup. Sehingga yang paling utama dan terutama, karena ini sifatnya bencana kemanusiaan, ya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan membantu kita, menyertai segala niat baik kita untuk memadamkan api, dibantulah dengan hujan. Amin. Ya, supaya proses ini lebih cepat lagi.